Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Manfaat Sani. Eh, di sini saya dari kelas JIS A dan B. Izinkan saya untuk memperkenalkan bagian-bagian drone part satu. Bagian-bagian drone. Bagian-bagian drone terdiri dari rangka atau frame, motor, baling-baling, electronic speed controller, baterai, flight controller, lampu indikator, GPS modul, sensor, kamera, gimbal, dan landing gear atau kaki pendaratan. Kerangka atau frame. Kerangka atau frame dari drone adalah struktur utama atau rangka yang menopang seluruh komponen drone, seperti motor, baling-baling, baterai, dan sistem kontrol. Frame berfungsi sebagai tulang punggung drone yang memastikan semua bagian dapat terpasang dengan kokoh dan seimbang, sekaligus menjaga stabilitas dan aerodinamika saat terbang. Yang kedua yaitu ada motor. Motor pada drone adalah komponen yang menghasilkan daya putar untuk menggerakkan baling-baling, memungkinkan drone untuk terbang, bergerak, dan manuver di udara. Motor ini bekerja dengan mengubah energi listrik dari baterai menjadi gerakan mekanis yang menggerakkan baling-baling. Dengan kecepatan putar yang tinggi, motor memberikan gaya angkat yang diperlukan agar drone dapat melayang atau terbang stabil. Yang ketiga yaitu ada baling-baling. Baling-baling pada drone adalah komponen yang berbentuk bilah yang berfungsi menghasilkan daya angkat agar drone dapat terbang. Baling-baling bekerja dengan memutar dan mendorong udara ke bawah, menciptakan gaya angkat yang memungkinkan drone dapat melayang di udara. Setiap baling-baling digerakkan oleh motor dan kecepatan serta arah putaran baling-baling membantu mengendalikan ketinggian, arah, serta manuver drone. Yang keempat yaitu ada Electronic Speed Controller atau ESC. Electronic Speed Controller atau ESC pada drone adalah komponen elektronik yang berfungsi mengatur kecepatan putaran motor sesuai perintah dari flight controller atau remote control. ESC mengubah sinyal elektronik dari flight controller menjadi arus listrik yang tepat untuk motor, memungkinkan drone untuk mengatur daya dorong dan masing dari masing-masing baling-baling. Selanjutnya yaitu ada flight controller pada drone. Flight controller pada drone adalah komponen utama yang bertindak sebagai up daripada drone, yang bertujuan yaitu untuk mengatur seluruh aspek penerbangan seperti stabilitas, arah, kecepatan, dan ketinggian. Flight controller menerima data dari berbagai sensor seperti gyroscope, accelerometer, dan GPS, serta instruksi dari remote control. Kemudian memproses data tersebut untuk mengontrol melalui ESC, Electronic Speed Controller, agar drone dapat terbang stabil dan responsif. Selanjutnya yaitu ada baterai. Baterai pada drone adalah sumber daya utama yang menyediakan listrik untuk seluruh sistem pada drone, termasuk motor, flight controller, sensor, dan komponen elektronik lainnya. Baterai ini berfungsi sebagai bahan bakar yang memungkinkan drone untuk terbang dan melakukan berbagai manuver. Daya baterai yang cukup dan stabil sangat penting untuk memastikan drone bisa beroperasi dalam waktu yang diinginkan tanpa adanya gangguan. Selanjutnya yaitu ada GPS modul. GPS modul pada drone adalah komponen yang berfungsi untuk menentukan posisi dan koordinat geografis drone yang menggunakan sinyal dari sinyal satelit atau GPS, Global Positioning System. Modul GPS ini memungkinkan drone mengetahui lokasi, kecepatan, dan ketinggian secara akurat, yang berguna untuk navigasi, pemosisian, dan penerbangan secara otomatis. Selanjutnya yaitu ada sensor. Sensor ini yang akan saya jelaskan itu ada tiga. Yang pertama ada gyroscope, yang kedua ada accelerometer, dan yang ketiga ada barometer. Berikut adalah pengertian dari fungsi-fungsi sensor. Yang pertama itu gyroscope. Gyroscope yaitu sensor yang mengukur rotasi dan orientasi drone di sekitar tiga sumbu, yang tujuannya dengan membantu menjaga stabilitas dan kontrol penerbangan.
Yang kedua yaitu ada accelerometer. Accelerometer ini yaitu sensor yang mengukur kecepatan linear dan perubahan arah gerakan drone. Digunakan untuk mendeteksi gerakan vertikal maupun horizontal secara menghitung posisi. Yang ketiga yaitu ada ada sensor barometer. Sensor barometer ini bertujuan untuk mengukur tekanan udara untuk menentukan ketinggian dari drone ini. Pentingnya untuk menjaga stabilitas tinggi selama penerbangan. Selanjutnya yaitu ada remote control atau remote control. Remote control pada drone adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan dan memanipulasi drone dari jarak jauh. Remote control ini biasanya dilengkapi dengan berbagai tombol atau joystick dan layar yang memungkinkan penggunanya untuk mengatur arah penerbangan, ketinggian, kecepatan, serta fitur lainnya. Selanjutnya yaitu ada kamera. Kamera pada drone adalah perangkat yang dipasang pada drone untuk menangkap gambar dan video dari udara. Kamera ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan fotografi udara, merekam video, dan mengumpulkan data visual untuk berbagai aplikasi, seperti pemetaan, survei, dan pemantauan. Dengan adanya berbagai fitur ini, kamera drone dapat bervariasi dalam kualitas dan kemampuan, memberikan perspektif unik yang tidak dapat diakses dengan cara lain. Selanjutnya yaitu ada gimbal. Gimbal pada drone adalah perangkat stabilisasi yang digunakan untuk menjaga kamera agar tetap stabil dan seimbang selama dalam penerbangan. Gimbal berfungsi untuk mengurangi guncangan dan getaran yang disebabkan oleh gerakan drone, sehingga menghasilkan gambar dan video yang lebih halus atau smooth dan profesional. Dengan kemampuan untuk berputar di beberapa sumbu, gimbal memungkinkan kamera untuk bergerak secara independen dari gerakan drone, memastikan rekaman yang jelas dan stabil dalam berbagai kondisi penerbangan. Selanjutnya yaitu ada landing gear atau kaki pendaratan. Landing gear pada drone adalah struktur yang mendukung drone saat mendarat dan lepas landas. Kaki pendaratan dirancang untuk menyerap dampak saat drone menyentuh tanah, melindungi komponen sensitif seperti kamera dan bodi drone dari kerusakan. Terdapat berbagai jenis kaki pendaratan melalui dari desain tetap yang sederhana hingga desain yang dapat dilipat untuk mengurangi ukuran saat terbang, memastikan stabilitas dan keamanan drone selama proses pendaratan dan lepas landas. Yang terakhir yaitu ada lampu indikator. Lampu indikator pada drone berfungsi sebagai alat komunikasi visual untuk memberitahu penggunanya tentang status kondisi drone. Biasanya lampu indikator memiliki warna yang berbeda-beda, seperti merah, hijau, atau biru, yang menunjukkan informasi penting seperti status baterai, sinyal GPS, konektivitas, dan mode penerbangan. Fungsi lampu drone antara lain yaitu yang pertama itu menunjukkan status penerbangan. Menunjukkan status penerbangan dengan memberitahu mode dan kesiapan penerbang. Yang kedua, membantu orientasi. Membantu orientasi itu mempermudah pilot mengetahui arah depan dan arah belakang drone. Yang ketiga itu peringatan baterai, menunjukkan level baterai yang tersisa. Yang keempat yaitu status sinyal dan GPS, memberikan informasi tentang kekuatan sinyal dan koneksi GPS. Dan yang terakhir yaitu visibilitas malam, meningkatkan visibilitas dalam kondisi gelap untuk keamanan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekiranya dari rekan-rekan atau teman-teman yang melihat video saya, ada masukan, sanggahan, atau komen, boleh di komen di kolom komentar. Jika ingin PPT-nya, boleh juga komen di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.